Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raras Ajeng Pratiwi dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 234120008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan dan menerapkan strategi serta rencana pemasaran. Pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran dan nilai pelanggan meliputi 5 pembahasan. 1. Proses penyampaian nilai. Proses memberikan nilai kepada pelanggan dengan menyediakan solusi yang memenuhi atau melebihi harapan mereka. Yang terdiri 1. Memilih nilai, segmentasi, penargetan, penempatan. 2. Memberikan nilai. 3. Menyampaikan nilai. 2. Rantai nilai. Serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Setiap langkah dalam rantai nilai, mulai dari desain produk hingga pemasaran dan distribusi, berkontribusi pada penciptaan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. 9. Aktivitas yang relevan secara strategis menciptakan nilai dan biaya dalam suatu bisnis tertentu, yaitu logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, layanan, pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur perusahaan. 3. Rantai nilai. Proses bisnis utamanya meliputi proses pencitraan pasar, proses realisasi penawaran baru, proses akuisisi pelanggan, proses manajemen hubungan pelanggan dan proses manajemen pemenuhan. 4. Kompetensi inti. Kompetensi inti memiliki 3 karakteristik. 1. Sumber keunggulan kompetitif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap manfaat pelanggan. 2. Memiliki aplikasi di berbagai jenis pasar. 3. Sulit untuk ditiru oleh pesaing. 5. Peran kritis. Perencanaan strategis. Pemasar harus memprioritaskan perencanaan strategis dalam 3 area kunci: mengelola bisnis mereka sebagai portofolio investasi, menilai tingkat pertumbuhan pasar serta posisi perusahaan di pasar, dan pengembangan strategis. Perencanaan pemasaran adalah instrumen penting untuk mengarahkan dan mengoordinasikan upaya pasar yang beroperasi baik pada tingkat strategis maupun taktis. Selanjutnya ada perencanaan strategis korporat dan divisi yang terdiri dari yang pertama menentukan misi perusahaan. Pernyataan misi yang dipikirkan dengan matang dan jelas yang dikembangkan bersama manajer, karyawan, atau seringkali pelanggan dapat memberikan rasa tujuan, arah, dan kesempatan. Yang kedua, membangun unit bisnis strategis. Unit bisnis strategis memiliki 3 karakteristik. Itu adalah bisnis tunggal atau kumpulan bisnis terkait yang dapat direncanakan secara terpisah dari sisa perusahaan, memiliki kelompok pesaingnya sendiri, dan memiliki manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja keuntungan. Yang ketiga, tetapkan sumber daya untuk setiap SBU. Setelah SBU telah didefinisikan, manajemen harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya perusahaan ke setiap unit. Yang keempat, menilai peluang pertumbuhan terdiri atas pertumbuhan intensif, pertumbuhan integratif, dan pertumbuhan terdiversifikasi. Yang kelima, organisasi dan budaya organisasi. Perencanaan strategis berlangsung dalam konteks organisasi, struktur, kebijakan, dan budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah pengalaman, cerita, keyakinan, dan norma yang dibagikan yang menjadi karakteristik organisasi. Sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.